Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang terangkat dong. Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali lagi beribadah di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita yakin itu semua karena Tuhan. Amin. Nggak kerasa kalau kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat luar biasa baik untuk setiap kita. Amin. Amin. Kita sama-sama mau masuk dalam ibadah ini, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau siapkan semua aspek kehidupan kita. Kita tinggalkan semua beban kita dulu. Kita mau cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan untuk setiap kami Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan, sepanjang hari kami rasakan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Di pujian ini teman-teman, kita mau sama-sama ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Yang kita rasakan setiap hari luar biasa untuk setiap kita. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian ini kembali. Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita sama-sama naikkan pujian ini kembali. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami rasakan cinta kasih untuk setiap kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan pujian ini kembali. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembah Dia, sembah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami Tuhan, anak-anak biasimu Tuhan, tidak henti-hentinya mulut kami ingin memuji-muji Engkau, ingin menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang luar biasa baik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tetap katakan Engkau Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa baik. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin mulai ibadah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami sangat yakin Tuhan Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk melawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Setiap anak-anak biasi yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Amin, haleluya. Haleluya. Wow. Sekali lagi dong, saya mau lihat angkat tangan yang terangkat. Shalom. Shalom. Luar biasa, kita mau sama-sama bersuka cita pada malam hari ini. Kita sama-sama ingin
bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita sama-sama mau mengangkat tangan kita untuk muji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Cita pada malam hari ini sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari siap sidang jemaat PIC, kita sama-sama sorakan wow. Lagi. Wow. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Oke. Teman-teman disilakan untuk duduk dulu. Sebelum memasuki firman Tuhan,
Mungkin saya ada sedikit kesaksian yang, aduh maaf ya teman-teman ngos-ngosan. Mungkin ada sedikit kesaksian yang saya rasakan Tuhan itu sangat-sangat baik buat saya. Kalau waktu itu saya sempat di atas mimbar sini dan saya bilang saya sempat mengalami sakit dan saya cuma sekedar ngomong itu doang gitu loh. Maksudnya saya nggak jelasin sakit apa. Mungkin di sini, mungkin sekarang ini saya akan lebih menjelaskan apa yang saya alami kemarin. Dari yang berat saya 90 kilo sampai tiba-tiba jadi 64 kilo. Dan puji Tuhan sekarang udah 70 something lah, 76, 77. Itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan buat saya. Jadi awal-awal tuh penyakit yang dibilang dokter tuh berbeda-beda. Kayak dibilang bronkitis lah, paru-parunya kenapa. Sampai akhirnya terakhir kali di CT scan, dokter bilang paru-paru kamu bolong 3. Sampai dokter tuh mati-matian ngomong ke saya gini, kamu ngerokok? Saya bilang enggak, saya nggak ngerokok. Kamu ngerokok? Saya nggak ngerokok dokter, saya nggak ngerokok sama sekali. Tapi maksudnya saya punya teman-teman di mana di luar sana banyak sekali yang ngerokok dan mungkin saya sebagai perokok pasif. Gitu. Jadi mungkin saya menghirup banyak sekali asap itu. Itu yang mungkin salah satu itu yang membuat saya mengalami hal yang kemarin gitu. Terus habis itu menjalani pengobatan kurang lebih setahun. Dari yang benar-benar badan saya kurus sekali gitu kan. Sampai orang-orang kayak kemarin gitu di mobil gitu pas pulang dari gereja. Sempet teman-teman saya bilang gini, waktu dulu kamu sakit, banyak sekali yang nanyain kamu. Jemaat GPDI Sahabat Allah nanyain kamu, kenapa Handri ngambek ya sama orang gereja? Kok nggak pelayanan lagi? Saya vakum pelayanan kurang lebih selama setahun lebih. Terus teman mama saya bilang, enggak, Handri nggak ngambek, Handri nggak ada masalah dengan orang gereja. Handri emang sakit, pure sakit. Jujur waktu kemarin sakit itu kayak drop banget, jadi kayak sampai sampai ngomong sama Tuhan kayak, yaudah Tuhan gue nggak kuat gitu untuk jalanin ini. Maksudnya ya kalau lu mau panggil aja gitu loh, sampai bener-bener kayak nyerah banget sama menjalani pengobatan. Karena jujur awal-awal pengobatan setiap hari harus minum sekitar kurang lebih 13-14 butir. Dan itu enak banget. Itu kurang lebih berjalan sekitar 6-7 bulan baru kurang gitu. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan Tuhan untuk sembuh. Sampai sekarang detik ini di tempat ini. Walaupun maksudnya kalau dalam olahraga atau kayak tadi nih sekarang nyanyi masih ngos-ngosan. Tapi saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan yang baik buat saya. Tuhan yang luar biasa menjaga saya dari saya sakit sampai saya sembuh. Saya cuma bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa baik. Amin. Itu aja kesaksian saya teman-teman. Semoga dapat memberkati semuanya. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi rema untuk setiap kita. Haleluya Tuhan. Biar Engkau yang menyelidiki setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama nyatakan pujian ini kembali. Selidiki kami, selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Kau dapat lihat. Sekali lagi nyatakan kau dapati Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, kami rindu didapati setia sampai pada akhirnya. Kesetiaan kami adalah upaya kami untuk membalas cintamu yang gak mungkin terbalas. Kesetiaan yang diinspirasi sama kesetiaanmu yang tetap setia bahkan ketika kami lagi gagal setia, masih gagal setia. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat saat ini kami ada bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kami. Dan di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kakimu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Semua siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Sebuah kehormatan dan sukacita bisa kesini lagi, bersyukur diundang lagi ya saudara. Saya pikir kapok kalau dengar khotbah saya, orang suka kapok soalnya nggak diundang lagi nih, yang jenggot nih khotbahnya terlalu nggak enak gitu. Ya dan thank you buat kehormatan ini. Kalau kami di GBI setiap bulan Oktober tuh bulan gereja, saudara. Ya tapi instead of ngomongin gereja, saya mau ngomongin satu bagian yang saya yakin dapat konfirmasi tadi juga ketika nyanyiin lagu ya. Tadi ada lagu yang bilang Tuhan tuh raja, berkuasa dan hebat. Nah, dan berbicara tentang kata berkuasa, saudara, ini yang menarik karena nampaknya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama diberikan perintah untuk berkuasa. Jadi kita diberi mandat itu. Ya problemnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya jadi dengan mandat yang sama yang gak berubah, tapi jatuh dalam dosa, akhirnya kita jadi gila. Gila pengen jadi penguasa kan gitu. Ya, tapi ini yang Tuhan lakukan. Ya dia gak mundur, gak tarik mandatnya, dia ubahkan kita sehingga kita bisa tetap melaksanakan apa yang dia perintahkan. Gitu ya. Kita mulai di Kejadian 1 ayat 28 dulu. Aku mau ngomongin tentang judulnya peacemakers, pengupaya atau mereka yang mengupayakan perdamaian, atau bahkan kalau dalam konteks berkuasa, ini adalah berarti berkuasa dengan benar ya, dan mengupayakan bukan hanya perdamaian tapi lebih ke keadilan sebenarnya. Karena gini, kalau
ada perdamaian biasanya kalau ada keadilan. Kalau ada yang mulai ngerasa diperlakukan nggak adil, biasanya mulai bereaksi. Ya kan, pasti gitu, ada yang demo, ada yang rusuh, ada yang nggak suka pasti. Makanya kita perlu mengupayakan keadilan. Dan keadilan ini satu konsep yang asing buat kita. Ya, soalnya kita rata-rata karena udah jatuh dalam dosa, semua manusia punya kecenderungan dalam bahasa Yunani itu bocengli. Ya, bocengli. Ya itu kita. Kita tuh nggak adil. Ya, sulit untuk kita adil. Sejak jatuh dalam dosa, adilnya kita nih menurut kita adil, tapi menurut Tuhan belum tentu. Ya, kita mulai di Kejadian 1 ayat 28, satu fakta yang nggak bisa kita lari daripadanya. Dikatakan begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan yang suruh manusia berkuasa. Ya. Tapi gini, spesifik berkuasa yang seperti gimana dulu? Ya, menjelang tahun politik, pemilihan presiden, kita mulai panik tuh, udah mulai gini, gimana nih, siapa nih yang gue pilih kan gitu. Ya. Coba kita lihat, apa sih yang kita rindukan dari, atau apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan, karena kita yang diperintahkan untuk berkuasa. Mazmur 9 ayat 17, kita tahu semuanya secara ideal yang berkuasa haruslah orang yang cinta Tuhan. Kan gitu, orang yang menghormati Tuhan. Orang yang adil sehingga berkuasanya bisa benar. Ya, orang-orang yang gak menyalahgunakan kuasa, seperti umumnya rata-rata penguasa menyalahgunakan kuasa. Tapi kita berdoa buat yang benar-benar melayani, yang benar-benar berfungsi, ya, sebagai pemimpin yang gak bosi tapi yang melayani. Itu yang kita rindukan. Ya, dan nampaknya ini yang pertama harus terjadi di kita dulu, orang-orang Kristen dulu, anak-anak Tuhan dulu. Ya, kita nggak bisa tuntut yang di luar, kita bisa ubah yang di dalam, yaitu Anda dan saya. Selalu mulai dari kita dulu aja. Ya. Mazmur 9 ayat 17 dikatakan gini, Mazmur 9 ayat 17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Terjemahan yang, apa sih maksudnya? Ya, kalau dibaca gini nggak ngerti, dalam bahasa Inggris lebih jelas. Aku pakai New Living Translation, dia tulis gini, The Lord is known for his justice. Tuhan itu dikenal karena keadilannya. Jadi nampaknya kita diharapkan bisa jadi penguasa yang berkuasa dengan adil. Seperti Tuhan. Ya, kita ini diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Harusnya ketika orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Harusnya, mestinya bisa begitu. Sampai di level seperti itu. Tapi karena jatuh dalam dosa, problem. Ya, akhirnya kita yang mestinya memerintah sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang adil, jadi orang-orang yang gak adil, orang-orang yang gak benar. Ya, tapi karena perintah Tuhan harus dijalankan, ya Tuhan gak mungkin tarik perintahnya, berarti dia harus lakukan sesuatu. Gimana caranya nih kita yang bocengli ini, ya bisa berkuasa memerintah dengan adil. Ya, sebagai orang benar. Coba kita lihat Amsal 29 ayat 7. Amsal 29 ayat 7. Dibilang gini, orang benar, ya garisin kata orang benar, mengetahui hak orang lemah. Terjemahan asli bukan mengetahui. Ya, memperdulikan lebih tepatnya. Kalau cuma tahu tapi nggak peduli buat apa? Buat apaan kalau nggak peduli? Ya, bukan mengetahui tapi memperdulikan. Memperhatikan. Apa? Hak orang lemah. Tetapi orang fasik tidak mengertinya atau orang fasik nggak peduli. Ya mungkin tahu tapi nggak peduli. Ya, fasik bedanya sama kafir itu apa sih? Kafir itu menyembah yang bukan Tuhan. Itu disebutnya kafir. Fasik ngakunya nyembah Tuhan, tapi hidupnya nggak nyambung. Hidupnya sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Punya Tuhan, katanya nyanyi, oh di gereja, pelayanan, bisa jadi. Tapi hidupnya benar-benar kayak dia jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ya bukan orang benar sama sekali. Dan ngeri kalau kekuasaan jatuh kepada orang-orang yang seperti begini. Seperti siapa ya? Anda dan saya yang bocengli ini. Ya. Maka Tuhan harus melakukan sesuatu biar Anda dan saya bisa kembali menjadi orang benar. Ingat, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dia memerintahkan kita untuk berkuasa ketika kita belum jatuh dalam dosa. Nah, kalau udah jatuh gimana? Perintahnya nggak dicabut. Kitanya yang diubah. Biar bisa balik jadi orang benar.
Ya, orang benar. Dan dia yang akan melakukan sesuatu. Di Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita ke Matius 20 langsung loncat ke situ. Ya, sebelum kita masuk ke Matius 20 ayat 25 sampai 28 menurut seorang bernama Lord Acton, dia bilang power tends to corrupt. Kuasa cenderung disalahgunain. Ya, dan ini yang membuat Yesus ketika ngelihat muridnya bersaing untuk jadi yang terbesar, langsung omelin. Langsung kasih nasihat yang mengagetkan buat mereka semua. Bahkan buat kita yang baca hari ini. Sesuatu yang sangat berbeda dengan spiritnya dunia ini. Berkaitan tentang kuasa. Ingat seperti yang Lord Acton bilang tadi, power tends to corrupt. Kuasa cenderung disalahgunakan oleh orang-orang yang jatuh dalam dosa. Yang boceng, makanya jadi pada boncengli kan karena itu. Gila-gila kuasa karena dia pikir, wah asik nih gue bisa jadi bos nih. Ya kan? Apa yang Yesus bilang tentang ini? Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lu tahu kan ini umumnya, ini lazimnya. Ya, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang, right? Power tends to corrupt. Ya, tapi apa? Tidaklah demikian di antara kamu, ayat 26 Yesus bilang gitu. Harusnya apa? Lu pada gak kayak gitu. Ini jadi adalah satu yang absurd ketika kita berebut kuasa. Aneh. Karena bukan itu mentalitas kita. Itu dunia ini, terserah kalau dunia ini mah sakarep-karepnya aja. Tapi enggak di antara kita, kata Yesus. Ya, we ought to be different, mestinya berbeda. Ya, barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi apa? Pelayanmu, serve, layani, miliki hati hamba. Barang siapa yang ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, jangan kayak orang dunia ini yang gila-gila pengen jadi bos, pengen jadi penguasa. Ya kan, hidupnya isinya cuma balas dendam. Kenapa? Karena bos kan bekas orang susah ya. Bos, bekas orang susah, bos. Ya kan? Jadi sisa hidupnya cuma buat balas dendam doang tuh, karena hidupnya kan susah ya dulu ya. Jadi bilang makan tuh rasain loh kan, sekarang gue berkuasa, lu yang susah biarin biar tahu rasa kayak gue. Right? Itu yang terjadi. Jadi seluruh hidupnya cuma mengejar break even point. Biar balance, biar seimbang kan. Balas dendam, sedih banget hidup cuma buat balas dendam. Ya makanya apa? Wah bengis pasti kalau udah kayak gitu. Ya baru gitu doang, strawberry loh. Nggak tahu gue susah kayak apa sampai sekarang. Ya kan? Bener gak? Selalu kalau ngeliat orang lain nggak ada belas kasihan, kan dia ngebayangin dia yang dulu dia susah. Yang kalau kayak gini kalau dikasih kuasa, oke, ya ada yang nggak suka, oke. Ya. Tiba-tiba ada yang nyalain korek. Ayat 28, coba lihat. Yesus ngajarin satu yang sangat berbeda sama spirit dunia ini yang gila-gila kuasa, orang pengen jadi bos. Ya tapi apa hendaknya kita justru melayani. Ini gara-gara mic kayaknya enggak deh. Dianya yang berisik bunyi-bunyi. Tuh kan. Kenapa sih? Enggak deh. Nggak senang. Ayo ayat 28. Yesus bilang apa? Hendaklah apa menjadi pelayan dan menjadi hamba. Mentalnya harusnya bukan jadi penguasa yang jadi yang paling atas, justru yang paling bawah. The way up is down. Ini apa? Nilai kerajaan sorga. Ya interesting, makanya Yesus ketika memuji Yohanes Pembaptis dia bilang kan gitu. Yang lahir dari perempuan nggak ada yang lebih besar dari Yohanes. Artinya apa? Ini orang hamba Tuhan paling hebat. Menurut saya kata Yesus, menurut sorga. Bukan menurut pandangan kalian. Karena kalau menurut pandangan kalian dia mati konyol. Ya kan? Dia mati dipenggal sama Herodes. Kenapa? Karena khotbahnya terlalu keras. Ya kan? Dia kan pembicara langganan PD PD Istana Herodes kan? Ya kan? Benar gak? Selalu diundang dia. Padahal kalau datang bajunya gak pernah nyambung. Dia pakai apa aja yang dia pakai. Ya kan? Kulit, onta, rambutnya gak jelas, gimbal karena biasa baptis orang di kali. Tapi apa khotbahnya sempat
selalu menyentuh hati Herodes dan Herodes sempat kepikiran mau bertobat. Sempat, hampir bertobat. Tapi nggak jadi. Ya kan kenapa? Karena kalau Herodes bertobat istrinya mesti ditinggalin sama dia. Karena itu istri kakaknya diambil. Ya, si Yohanes suruh semua bertobat termasuk Herodes. Gila nggak? Berani banget nih orang. Ya, akhirnya apa? Dia berakhir dipenggal kepalanya. Ditaruh di piring kepalanya. Karena siapa yang lakukan itu? Istrinya Herodes, ya kan? Istrinya Herodes, kenapa? Karena kalau Herodes bertobat, ya istrinya nggak dapat apa-apa. Ya, jadi pasti akan berlawanan sama yang begitu. Tapi gini, kalau kita lihat secara dunia, KPI dunia ini hamba Tuhan besar, nggak nyambung. Yohanes mana? Jomblo, ya kagak merit, nggak punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, nggak membesarkan anak-anak yang akan meneruskan legacy pelayanan, nggak ada. Ya nggak punya rumah yang mewah, yang diberkati Tuhan dan pelayanannya baptis orang di kali pindahin ke kolam renang di belakang. Wes, kan gitu kan? Secara dunia ini nggak ini. Bahkan Yesus bilang ini, ngapain lu ke padang gurun? Ya, nyari orang baju halus, baju mewah, nggak, yang baju-baju halus ada di istana raja. Lu nyari siapa? Nyari nabi, lebih dari nabi. Ya orang ini secara KPI dunia ini, secara gambaran buat hamba Tuhan aja nggak diberkati seolah. Tapi menurut Yesus dia yang paling besar. Tapi apa yang Yesus bilang? Yang paling kecil di sorga lebih gede dari Yohanes. Artinya apa? The way up is down. Kerajaan sorga punya nilai yang sangat berbeda. Makanya untuk kita yang gila-gila kuasa mesti bertobat, nggak nyambung. Tapi kita disuruh berkuasa Pak, iya ntar dulu. Ya mesti diberesin dulu Anda. Kita mesti diberesin dulu sehingga ketika dikasih kuasa nggak korup kayak yang lain. Kan gitu, selalu gitu kan. Selalu vokal, selalu kayaknya si paling benar, si paling integritas, tapi pas dikasih kuasa, ya kapal goyang kapten. Ya. Gitu. Udah basi, bukan bener gak? Pas awal-awal, belum mau pelayanan hamba Tuhan. Saya kan Kristen, saya harus menunjukkan nilai-nilai yang berbeda. Lagu lama kaset kusut, bener gak? Tinggal nunggu waktu ntar juga korup. Sampai kita udah mulai apatis tau gak? Ya, itu yang terjadi. Di pemerintahan yang Kristen jarang yang benar. Kalau kita terus berdoa, Tuhan ayo bangkitkan anak-anakmu. Masukin di pemerintahan biar membuat perbedaan. Pasti kasih kuasa. Sama juga ya kan? Makanya apa penting untuk menyadari apa yang Yesus bilang. Tidaklah demikian di antara kamu, serve. Ya, layani. Jadi pelayan, jadi hamba sama seperti siapa? Sama seperti saya kata Yesus. Ya, saya nggak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini bentuk pelayanan yang paling powerful yang Yesus lakukan bagi Anda dan saya. Dia memberikan nyawanya. Untuk tebusan bagi banyak orang Anda dan saya sehingga kita yang bocengli ya dibenarkan. Sehingga kita diubahkan. Jadi ketika dipercayakan kuasa, kita bisa memerintah dengan berbeda. Dengan keadilan. Yang dunia nggak kenal, dunia diwarnai dengan injustice. Ya. Ya kita diberikan perintah untuk berkuasa, itu poin pertama. Itu udah sampai poin kedua, sekarang bahkan ketiga. Yang kedua adalah apa? Kita diperintahkan untuk berkuasa sebagai orang benar, itu poin nomor 2. Ya, karena harus orang benar. Orang benar mengetahui, memperdulikan hak orang lemah, ya, tapi orang fasik nggak peduli. Kita memerintah dengan keadilan. Makanya apa mesti jadi orang benar. Yang apa? Tadi kita udah baca sama-sama yang dibenarkan oleh Injil. 2 Korintus 5 ayat 21, salah satu ayat terindah di Alkitab. Banyak ayat yang indah tapi yang ini selalu bikin saya bergetar kalau saya baca. Karena ini yang membuat kekristenan berbeda. Ya, semua agama berbicara tentang orang jahat belajar jadi baik, umum. Tapi kekristenan bicara bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, tentang orang-orang yang mati dalam dosa, dibangkitkan sama Tuhan. Ya, orang-orang yang mati nggak bisa nolong dirinya sendiri, berarti mesti ada yang nolongin. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan seperti ini, Dia, Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita, yang bocengli-bocengli ini. Supaya apa? Supaya dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Karena Tuhan gak mundur, Dia kasih perintah gak ditarik. Ya walaupun kita jatuh dalam dosa, Dia ubah kita. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah itu. Memerintah dengan apa? Dengan adil, berkuasa dengan adil seperti Tuhan.
Filipi 3 ayat 7 sampai 12 kita akan lihat perubahan apa yang terjadi sama orang-orang yang diubahkan oleh Injil. Sedrastis apa perubahannya, saudara? Ya, kita lihat di salah satu tokoh yang paling dramatis dan drastis perubahannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Rasul Paulus. Namanya Saulus. Ya, ini nggak bicara tentang tadinya nggak peduli Tuhan, tiba-tiba jadi agamawi. Enggak, dia dari dulu agamawi. Dia dari dulu saleh secara agama, wah perfect. Jadi dia bunuh-bunuhin para pengikut Kristus, kan dianggap ajaran sesat. Dia teroris sebelum teroris ngetren. Dia duluan. Ya dibilang beragama udah pasti. Karena kekristenan bukan tentang itu, bukan tentang orang yang tadinya nggak beragama, sekarang jadi beragama. Enggak, ini way more than just religion. Ya ini orang-orang yang bukan jahat jadi baik, tapi orang mati dibangkitkan. Dan ini perubahan drastisnya kita bisa lihat di sini ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 12 dibilang kayak gini. Tetapi Rasul Paulus bilangin, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Kristus. Keuntungan apa bagi Paulus waktu saat itu? Oh banyak. Dihormati. Ya sebagai Farisi, sebagai Saduki, sebagai anggota macam-macam, kepandaiannya, posisi religiusnya, sebagai alim ulama itu kebanggaannya yang dianggap untung. Semua dianggap rugi sekarang dibanding Yesus. Karena Kristus. Ayat 8 malahan bukan cuma itu doang tapi segala sesuatu. Ya segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku apa lebih mulia daripada semuanya. Artinya semuanya menguntungkan enggak? Menguntungkan, tapi Yesus lebih menguntungkan menurut dia. Ini berharga enggak? Oh berharga, tapi jadi sampah dibanding ini, dibanding Yesus. Ya ketika dibandingin apple to apple harusnya Yesus sama dunia ini lebih menyala yang mana? Ya jelas Yesus dong. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, kita enggak memandang Yesus sebagai sesuatu yang indah. Makanya bisa-bisanya tinggalin Yesus cuma buat jodoh, bisa. Kita ngeliat Yudas dan bilang, ih parah banget Yudas, masa Yesus dijual seharga budak. Kalau lo jadi Yudas bisa jadi lebih murah harganya lo lepas, bener? Ya benar. Kita kalau baca Alkitab jangan pernah anggap kita jagoannya, bukan. Ini kalau baca Alkitab kita ngerendahin Petrus, Petrus parah banget nyangkal Yesus 3 kali. Kalau kita lebih parah lagi bisa jadi, bener. Bener, jangan selalu berpikir, oh kalau gue mah, jangan. Petrus pernah pikir gitu. Semua boleh tinggalin lo, tapi gue gak bakal tinggalin lo. Ya kan, dia mikir gitu kan. Dia ngomong gitu malah. Ya, gue rela mati di penjara buat lo. Kata Yesus, elah, mohon. Ya kan, sebelum ayam berkokok lo udah nyangkal gue 3 kali. Ya kan. Tapi ini yang terjadi sama Rasul Paulus, apa yang dianggap mulia, dianggap rugi karena Kristus lebih mulia. Dia bilang gini, oleh karena Yesus aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya apa? Sampah. Pengen tahu bahasa aslinya? Enggak usah ya, kasar. Bener, bahasa aslinya kasar banget. Untung kita pakai bahasa Indonesia loh. Bahasa asli sampah itu kasar sekali. Ya, bikin Anda kayak, jijik banget. Exactly. Karena itu yang harusnya terjadi di pemandangan kita. Apapun dibanding Yesus harusnya menjijikan. Dibanding Yesus yang maha mulia itu. Tapi bisa-bisanya kita tinggalin Yesus buat yang atas nama cinta. Gitu. Terus bilang itu jodoh. Saudara, apapun yang Anda lepaskan Yesus baginya, itu bukan keuntungan, kerugian. Karena Yesus keuntungan kita. Ya bukan jodoh kalau kita mesti tinggalin Yesus, bodoh lebih tepatnya. Beda satu huruf ya, beda jauh. Kayak dosa sama doa, ya kan? Beda jauh kan? Roh penurut tapi daging lemah, kan gitu. Ayat favorit itu orang yang suruh bertobat, ayat favoritnya itu pasti. Susah, beta tahu beta salah, kan gitu. Tapi roh penurut tapi daging lemah. Gitu. Gue juga tahu gue gak boleh kayak gini. Ya, roh penurut tapi daging lemah, ayatnya cuma sebagian, baca ayat jangan sebagian. Satu ayat aja kagak boleh, mesti lengkap. Ya. Makanya apa? Berjaga-jagalah dalam doa karena roh penurut tapi daging lemah. Roh penurut tapi daging lemah bukan alasan hidup dalam dosa. Roh penurut tapi daging lemah alasan untuk mulai membangun kehidupan doa. Jangan dianeh-anehin. Doa sama dosa beda satu huruf tapi beda jauh. Kayak penjahat sama penjahit. Beda jauh pemasukannya ya. Ya dong.
Tapi nasib kekalnya juga beda jauh. Satu berakhir di sorga, satu berakhir di neraka kan gitu. Ya enggak? Enggak beda dikit kata Paulus. Yesus sama dunia ini tuh beda jauh. Dan apa yang buat dia bisa sampai di posisi itu? Orang yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen, jadi rela mati untuk memberitakan Kristus. Perjumpaan sama Tuhan, diubahkan oleh Injil. Ya, harus sedrastis itu perubahan kita, mesti bukan sesuatu yang tipis-tipis, ya beda dikit lah sama dulu sebelum bertobat. Enggak, harus drastis. Tujuannya apa dia menganggap semuanya sampah? Supaya aku memperoleh Kristus. Itu yang dia bilang, saya belajar untuk gak memandang yang saya dulu pandang berharga sebagai sangat berharga sehingga saya gak mau bagi ke orang lain kan gitu. Nanti saya akan jelasin apa artinya memerintah berkuasa sebagai orang benar yang memperhatikan keadilan. Karena kalau kita masih memandang dunia ini terlalu berharga, kita gak akan pikirin orang lain, kita akan mikirin diri kita sendiri. Kita gak akan peduli apa yang Yesus lakukan dan terinspirasi sama yang Yesus lakukan. Tapi ini yang terjadi ketika Injil mengubahkan Anda dan saya, membenarkan kita, mengembalikan kita kembali menjadi orang-orang benar. Ya. Aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman untuk kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan sama Yesus. Anugerah, hadiah. Bukan karena lebih saleh dari yang lain. Enggak. Ayat 10. Menghasilkan perubahan di dalam, perubahan tujuan hidup, perubahan keinginan, kan gitu. Harusnya ada yang sangat berubah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan ini yang ekstrim, dia bilang apa? Aku menghendaki juga persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ketika kita mengupayakan keadilan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan ditentang sama yang jahat. Ya, bahasanya bahasa dunia itu susah jadi orang benar. Di negara ini kan gitu, ada kata-kata itu, ingat ya. Kalau udah mulai politik biasa udah mulai susah jadi orang benar di negara, banyak musuhnya. Ya, banyak yang gesrek dibanding yang benar soalnya. Jadi kalau benar pasti ada yang gak suka. Ya, makanya akan mengalami apa? Penderitaan. Seperti siapa? Seperti Yesus. Orang benar itu, satu-satunya yang benar, yang baik. Mengalami apa? Penderitaan, ketidakadilan. Dan Rasul Paulus bilang apa? Saya juga rindu untuk bersekutu dalam penderitaan Kristus, di mana aku jadi serupa dalam kematiannya, serupa dengan Dia. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, bukankah itu yang kita nyanyikan? Ya enggak? Vibra. Mau sepertimu Yesus. Kenapa sih mesti vibra-vibra? Biar sorga percaya. Memang sorga enggak tahu isi hati lo? Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Apa? Bagian depannya apa? Exactly, right? Nyanyinya sih gitu. Kan gitu, pengen seperti Kristus, tapi sepengen apa sih? Pengen banget apa pengen bingit? Kan gitu. Pengen aja atau pengen, karena dia sepengen itu. Dia bilang saya segitu rindu untuk jadi serupa dengan Kristus sampai saya rindu ambil bagian. Kalau untuk jadi serupa dengan Yesus jalannya via dolorosa, gue rela ambil bagian dalam persekutuannya, dalam penderitaannya. Ini kan berapa banyak orang yang baca ayat ini pengen di skip, ya gak? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam di mana aku menjadi serupa. Baca penderitaan aja bawaannya gak rela gitu mulutnya. Ya kan? Bener gak? Ada yang mau menderita? Gak ada pasti. Ya, saudara, siapa yang udah diberkati? Ya gak usah ditanya, semua juga pengen. Ya kan? Siapa mau menderita bersama dengan Kristus? Waduh, mau angkat tangan juga, aduh, lu aja lah, lu kan terpanggil jadi penginjil kan. Itu bukan panggilan gue. Right? Lu aja mau keluarga lu yang metal-metal kan gitu kan. Selalu gitu kan. Kenapa? Karena ada yang belum diubahkan. Ya, masih aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali.
Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi lu anggap Tuhan Yesus kayak Doraemon. Ya kan? Bener gak? Dengan segala keinginan kita cari Tuhan biar segala keinginan kita dikabulkan. Pesugihan versi Kristen. Nyembahnya Yesus aja. Tujuannya sih cuan juga. Kan gitu. Bener gak? Karena belum diubahkan, makanya apa masih jadi orang yang berbahaya untuk dikasih kuasa. Ya dong. Kan ada yang gitu, oh orang mau kalau udah kena duit beda Pak. Nah itu tuh. Enggak, kalau anak Tuhan kena duit enggak beda. Dia tahu duit itu alat bukan tujuan. Ya dong. Ayat 11, kenapa sih dia rindu banget ambil bagian dalam penderitaan Kristus di mana jadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ayat 11 dia bilang apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12 dia bilang dengan jujur, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Kenapa dia segetol itu? Dia bilang gini, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, orang yang udah ditangkap sama Tuhan, different. Yang udah ngalamin pertolongan Tuhan, ditangkap sama Tuhan, diubahkan oleh Injil, nyanyinya aja lain. Benar? Beda. Ya, nggak bisa nggak bersaksi, nggak bisa nggak ceritain Tuhan Yesus, nggak bisa, pasti ceritain. Kalau nyanyi nggak bisa nggak nangis, pasti pengen nangis. Kenapa? Kan menyadari ini semua gara-gara dia nih. Kalau dia nggak selamatin saya pasti binasa nih. Ya, kenapa dia segetol itu? Kan dia udah ditangkap sama Yesus. Dia mengejar Yesus kan dia udah ditangkap sama Yesus kayak orang jatuh cinta. Kejarlah daku kau tangkap, benar? Gara-gara jatuh cinta jadi ngejar, udah ditangkap duluan soalnya. Ya, ini yang Yesus lakukan untuk bahasa Kristennya menegakkan keadilan dan memulihkan shalom. Sudah tahu arti shalom? Bukan cuma rasa damai atau shalom, bukan itu, bukan sapaan yang gimana. Shalom itu artinya ketika semuanya sesuai dengan desainnya Tuhan. Sesuai dengan desainnya Tuhan, baru ada shalom. Ya. Jadi kaya bukan berarti terjadi shalom dalam hidupmu. Kalau kekayaanmu, kesuksesanmu membuat rumah tanggamu berantakan, bukan shalom yang terjadi. Ya kan? Tapi kalau rumah tangganya juga harmonis, itu juga bukan shalom kalau semuanya masih tentang diri sendiri. Bukan tentang Yesus. Shalom artinya apa? Seperti kita diciptakan oleh Tuhan untuk siapa, tebak? Untuk Tuhan. Kita hidup untuk siapa, tebak? Tuhan, itu shalom. Dan ini yang Yesus lakukan. Harganya terlalu mahal. Yang aku kutip dari sahabatku, Pastor Michael Christian, dia tulis bagus. Dia bilang gini, sang roti hidup rela mengalami kelaparan. Sang air kehidupan rela mengalami kehausan. Sang penyembuh rela menjadi pesakitan. Sang pencipta rela menjadi seorang asing. Sang hakim yang adil rela mengalami ketidakadilan ketika dia dibunuh di kayu salib. Yang termulia rela menjadi yang terhina. Sumber kehidupan rela menjalani kematian. Yesus untuk apa? Sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Ya kita mesti dibenarkan. Karena kita diperintahkan untuk berkuasa. Kalau kita masih jadi orang-orang yang sama, dikasih kuasa, wah pecah. Berantakan. Banyak dari kita masih minta berkat sama Tuhan sesuatu yang besar karena apa? Tapi gak dikasih-kasih, mau tahu kenapa? Kan kita sama sekali belum siap. Percayalah kita belum siap. Kalau udah siap pasti dikasih. Tuhan gak pernah tahan yang terbaik dari kita. Ada amin. Dan curiga sama timingnya. Percayalah kalau gitu berarti belum siap. Persiapkan dirimu. Perbesar kapasitasmu. Sungguh-sungguh hidup dalam firman, ubah mental berarti masih ada yang gesrek. Makanya belum dikasih kuasa. Karena kuasa sekali lagi tend to corrupt. Sangat mungkin disalahgunakan. Tapi dia mengubahkan kita. Sehingga kita bisa jadi apa? Yang saya berikan judul hari ini, peacemakers. Saudara, ada beberapa cara kita bisa menegakkan keadilan. Sebagai orang-orang yang diperintahkan untuk berkuasa.
Karena kita sedikit banyak sebenarnya penguasa, tapi di bidang kita masing-masing. Misalnya contoh, ketika Anda masih jomblo, Anda jadi penguasa atas dirimu sendiri. Kita belajar menguasai siapa? Menguasai diri. Kan bukankah itu yang paling susah? Benar. Tapi menguasai diri aja belum benar, udah sosok mau menguasai anak orang, ya kan? Suka gitu kan tingkah lakunya kan? Zaman saya dulu, zaman jahiliyah, saya suka main Counter Strike di warnet sama teman saya. Sampai subuh. Padahal besoknya kuliah, gila gak tuh? Zaman dulu. Zaman masih geblek-gebleknya. Main game tuh, tinggal berdua. Semua udah pada pulang, karena kalau dari jam 12 malam sampai pagi tuh harganya lebih murah. Right? Bayarannya. Saya main sama dia, tiba-tiba ngilang, karena main cuma berdua. Bunuh-bunuhan berdua, tembak-tembakan soalnya main game kan. Saya bingung mana teman gua, tembakan kok gak berhenti, kok gak ada. Tiba-tiba berantem sama ceweknya. Telepon. Karena sepi saya denger kan, kenapa sih rese bener orang lagi main kan gitu. Berantem. Kamu kok belum tidur? Ini jam berapa? Dia ngomong gitu. Marah-marah dia sama ceweknya. Oh, kenapa dia tahu ceweknya belum tidur? Dia ngeliat ceweknya masih nge-like-in postingan di Facebook. Ih, ternyata dia stalker ya. Ngeri juga nih orang nih. Entar jatuh cinta atau terobsesi agak berbeda. Ngeri juga ya, sampai bisa tahu loh di like. Wah dia marah di telepon. Ya, ini jam berapa? Kok kamu belum tidur? Hah? Besok kan kita kuliah. Garisin kata kita. Artinya apa? Bukan cuma tuh cewek kuliah, dia juga. Pertanyaannya gini, bukan kenapa tuh cewek belum tidur. Lu kenapa masih di warnet, Nyong? Bener gak? Ya bener gak? Itu kan kerap kali kan kita belum bisa ngatur diri sendiri. Mau sosok ngatur anak orang. Udahlah. Ya. Setiap dalam perkara kecil dipercayakan perkara yang lebih besar kan gitu. Ya kan? Tapi kita pertama pasti disuruh jadi penguasa, minimal dari menguasai diri dulu. Berikutnya kalau udah jadi apalagi kepala keluarga, nanti udah punya rumah tangga. Kita jadi apa? Jadi kepala dari keluarga dari rumah tangga itu. Diberi kuasa lebih besar lagi sama Tuhan. Kalau kita orang yang gak benar kan kacau. Ya, bertingkah suami sebagai bos kan gitu. Bukan sebagai hamba, padahal Yesus melayani, bukan sebaliknya. Ya, dan berikutnya di tempat kerja lagi nanti ada jadi manajer, jadi apa, dipilih jadi supervisor dan whatnot. Makin ada, kita pasti dipercaya jadi penguasa. Makanya penting untuk apa? Berkuasa sebagai orang benar. Ada berapa cara? Ada 2 minimal untuk kita bisa menegakkan keadilan, berkuasa sebagai orang-orang yang adil. Yang pertama dengan tidak menahan kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Ini yang pertama. Karena menahan kebaikan bukan sifat Tuhan. Sekali lagi Tuhan gak pernah nahan yang baik. Dia tungguin kita siap berdipercayaan. Yang kedua dengan tidak menimbun kebaikan Tuhan buat diri sendiri. Ini menarik. Jadi ada kebaikan yang harus dibagi, tapi kita bisa tahan karena itu hak kita. Kita pikir punya gue terserah gue dong. Right? Sama ada kebaikan Tuhan yang kita timbun buat diri kita sendiri. Dan ini gak boleh dilakukan. Oke, Amsal 11 ayat 11. Ini ayat yang indah nih. Dikatakan gini, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Interesting. Berkat orang benar, orang jujur kata sama yang dipakai sama orang benar yang tadi. Orang-orang yang dibenarkan. Oke. Berkat orang benar atau orang jujur memperkembangkan kota. Interesting, kalau dia diberkati dia mikirin apa? Bukan dirinya sendiri, benar gak? Kota kan bicara tempat dia tinggal. Itu yang terjadi. Ya. Bahkan di terjemahan sederhana Indonesia dia bilang gini, berkat dan pengaruh baik dari orang benar. Ya, good influence. Zaman sekarang kan gila-gila influencer, benar ya? Semua orang pengen viral kan gitu. Padahal kalau dikasih viral juga nggak tahu mau ngapain kan gitu. Ya, nggak pakai pengaruhnya dengan baik juga, nggak jelas hidupnya juga nggak jelas. Ya. Tapi bahkan gini kita bisa mengupayakan keadilan dimulai dari postingan kita. Tapi kita tahu ketidakadilan, injustice nggak bisa diperangi hanya dengan membenci injustice. Atau mengecam dengan keras ketidakadilan. Tapi dengan mengupayakan keadilan, benar gak? Kita harus melakukan sesuatu. Dan apa yang bisa dilakukan tadi? Dengan apa? Tidak menahan kebaikan dari orang-orang. Dan apa? Menimbun berkat Tuhan buat diri kita sendiri. Karena itu orang dunia, mesti gak kayak gitu. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Ya anak-anak Tuhan paling tahu, paling siap diberkati. Karena dia tahu, dia akan jadi berkat. Ini bukan buat saya, ini buat saya untuk kembang, untuk dikelola dengan baik, untuk mengupayakan keadilan di sekeliling saya. Karena saya udah apa? Diperlakukan dalam tanda kutip dengan anugerah Tuhan. Saya dibenarkan. Jadi saya gak mungkin bisa cuek sama sekeliling saya. Benar ya?
Itu yang terjadi kan ketika kita menerima agape kan. Agape unconditional love. Orang yang menerima agape nggak bisa terus EGP. Tahu EGP ya? Yang tahu seumuran berarti kita. EGP apa? Emang gue pikirin itu EGP? Ya? Cinta yang tanpa syarat menghasilkan orang-orang yang mencintai tanpa pamrih. Benar gak? Menerima cinta tanpa syarat memampukan kita mengasihi tanpa pamrih. Ya dong kita juga gak memenuhi syarat pas nerima. Makanya kita gak perlu orang itu memenuhi syarat untuk kita berikan, gak perlu. Ya. Ayat yang cukup terkenal, Yeremia 29 ayat 7. Ini berapa ayat lagi saudara? Ada beberapa lagi. Dibilang gini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ayat ini terkenal. Dan berdoalah untuk kota itu kepada siapa? Kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Berkat orang benar memperkembangkan kota. Ya, anak-anak Tuhan kalau dipercayain sama Tuhan, gak akan egois. Pasti mikirin gimana caranya. Ya, mengupayakan keadilan. Memperjuangkan hak orang-orang yang lemah. Amsal 3 ayat 27 sampai 32, ayat yang sangat straightforward, ayat yang sangat jelas. Dikatakan begini, dari ayat 27 ya Amsal 3, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara, saya karena punya kecenderungan bocengli, oke? Ketika baca ayat orang-orang yang berhak menerimanya, saya mulai mikir, emang ada? Mana ada yang memenuhi syarat untuk berhak menerimanya? Enak aja, terserah gue dong. Ya dong, kalau gue yang ngasih lu gak berhak. Enak aja, lu gak bisa paksa gue untuk, enggak terserah gue dong. Saya mulai mikir, emang siapa sih orang-orang yang berhak menerimanya? Emang ada orang-orang yang berhak menerima? Ya dong, idenya gini, kita yang kerja. Masa kita kasih duitnya buat orang lain? Apa namanya? Bocengli dong. Enak aja gue yang kerja, kenapa dia yang nikmatin, kan gitu. Makanya pas dengar kata orang yang berhak menerimanya, saya mulai, wah kemana-mana nih otak saya nih. Emang ada yang berhak menerimanya? Nah akhirnya apa ya? Kalau kemana-mana otaknya jangan kemana-mana, maksudnya balik ke sini kan gitu. Kita coba cari nih siapa yang berhak menerimanya. Akhirnya saya ingat ayat ini, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Saudara ingat gak? Ayatnya cukup sederhana. Orang yang gak mau kerja, jangan makan. Gampang banget ayatnya. Kan gitu. Idenya apa? Saya akan punya kecenderungan secara adil, dalam tanda kutip ya. Untuk langsung cepat menolong orang yang bekerja, berusaha, tapi bahasa dunianya kurang beruntung. Udah kerja keras tapi sulit kehidupannya. Saya nggak sulit untuk bantuin orang-orang seperti itu. Karena buat saya orang yang kerja layak makan. Ya, ini orang-orang berhak menerimanya kan gitu. Itu di pikiran saya, tapi makin lama hitung-hitungan itu lama-lama juga mental. Kenapa? Karena saya terus diingatkan Tuhan, kamu nggak berhak menerimanya sebenarnya. Tapi saya memberikannya kepadamu. Jadi akhirnya apa? Saya dipush untuk akhirnya bantuin orang yang kadang sebenarnya males-malesan kan gitu. Sebenarnya males juga gue ngasihnya karena ini orang juga gak ada usahanya. Tapi apa ada belas kasihan timbul di situ. Ketika saya mulai menghitung nih orang berhak gak menerimanya, Tuhan ingetin saya juga gak berhak menerimanya dari Tuhan. Ya dan itulah uniknya dari kekristenan. Hati kita akan terus diubah jadi kayak Yesus punya hati. Ya. Nah itu belum selesai, baru kita mulai baca ya kan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28 bilang gini, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya apa kalau bisa sekarang kenapa mesti besok dikasihnya gitu loh, ngerti gak? Kenapa? Karena kita perlu waktu untuk menimbang-nimbang nih orang ini berhak gak menerimanya. Jangan-jangan kita kurang bijaksana, bijak sini kan gitu. Ya kita gak boleh terlalu gegabah nanti. Ya kan? Akhirnya atas dasar hikmat jadi pelit kan gitu. Padahal bisa bantu langsung. Ya kan kalau bisa bantu sekarang kenapa mesti besok? Kalau besok keburu datang orang Ambon di rumahnya gimana? Ya kan? Pinjol, ya enggak? Bahaya kan? Kalau besok dia berakhir hidupnya gimana? Akhirnya kita nyesal, tau gitu gue bantuin, bener gak? Sepanjang pandemi jujur aja deh berapa banyak yang nyesal pengen bantuin orang atau pengen apa tapi gak sempat. Kenapa? Karena akhirnya udah keburu meninggal karena COVID. Oh berapa banyak yang gitu pengen, entar kita kirimin buah, entar kita kirimin apa. Udah kagak ada orangnya. Nyesel, aduh tau gitu kita langsung ini. Ya exactly. Makanya kalau udah mau berbuat baik, udah langsung. Apa sih yang bikin lu nahan berbuat baik? Aneh bener. Bener gak? Ya kan?
Ayat 29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Nah ini harusnya no debat buat anak-anak Tuhan. Ya, jangan MT. Ya kan? Temen lu sendiri, lu jahatin. Ya kan? Ini mestinya udah gak ada urusan gini kita anak-anak Tuhan nih. Ya urusan kita mungkin yang tadi ayat yang pertama. Ya kan? Aduh, udah besok deh ntar kan gitu. Padahal ada di saat ini juga bisa bantu, tapi ntar besok deh. Ya kalau yang ini udahlah. No debat harusnya. Nggak ada yang MT, tikung-tikungan gitu nggak ada. Ya, walaupun kita nyembah dia yang disalib, tapi please lah jangan saling menyalip ya. Jangan saling menyalip. Ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Kadang gini, kita suka ribut yang nggak perlu. Ya dong, hanya karena ngerasa kita benar dan dia ngaco. Padahal dia nggak bikin apa-apa sebenarnya, cuman happens to be. Kan lu yang salah, lu yang nyerobot gitu. Akhirnya berantem. Padahal gak perlu. Ya padahal kalau berantem menang emang dapat piala. Enggak juga. Ya kan? Suka gak perlu. Being right doesn't mean you have right to be rude. Benar, bukan alasan, bukan pembenaran untuk kasar. Percayalah. Ya, ayat 31. Nah ini nih. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Kok enak ya kayak gak percaya sama Tuhan tapi hidupnya enak-enak aja. Dan kita ikut Tuhan diproses kan gitu. Enggak, jangan ngiri. Kenapa jangan ngiri? Sederhana. Ya, dunia ini bagi orang-orang yang gak percaya, dunia ini adalah yang paling dekat sama sorga yang bisa mereka rasa. Makanya jangan heran kalau Tuhan izinkan mereka kayaknya lebih makmur secara KPI dunia ini. Kenapa? Karena ini sorga satu-satunya bisa mereka rasa. Akan berakhir di mana? Neraka. Kalau kita percaya Tuhan benar, firman Tuhan benar, kita percaya nggak percaya, Yesus akan berakhir di sana. Makanya di dunia ini diizinkan untuk ngerasain kayak sorga, karena nggak nyampe sana. Nah sedangkan buat anak-anak Tuhan sebaliknya, dunia ini the closest thing to hell yang bisa kita rasain karena kita nggak akan berakhir di neraka. Ya kan? Makanya nggak usah ngiri sama orang-orang yang nggak ikut Tuhan, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan tergoda untuk, ya karena kata orang dunia kalau nggak gila nggak kebagian katanya. Hah? Kebagian apa? Kebagian jadi gila. Ya dong? Kalau nggak ikut nanti nggak usah, emang bukan bagian kita. Nyanyinya apa? Hanya kau milikku di surga. Allah sumber kuatku dan bagianku selama kayak CD rusak. Right? Katanya bagianku terus masih pengen ambil bagian sama dunia ini, serius loh. Kalau nggak gila nggak kebagian Pak, di bagian lu yang mana nih? Yang lu nyanyiin atau yang, ya? Berapa banyak yang akhirnya melakukan yang salah bukan karena nggak cinta Tuhan. Ini yang saya dapat loh. Petrus, apa mungkin gak cinta sama Yesus? Cinta. Tapi kenapa dia nyangkal Yesus? Ya kayak Anda dan saya, kita bukan gak cinta sama Tuhan, tapi kenapa bikin dosa terus? Cinta loh, bukan gak cinta. Bukan gak percaya, percaya. Tapi mau tahu apa yang kenapa kita lakukan yang ngaco? Kenapa Petrus nyangkal Yesus? Kenapa? Karena dia lebih takut sama manusia. Lebih takut gak kebagian. Itu yang bikin kita bikin dosa sama Tuhan. Bukan gak sayang, sayang. Tapi tergoda untuk, aduh kalau nggak gila nanti nggak kebagian. Ya. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang-orang benar yang dibenarkan sama Tuhan erat dengan hatinya Tuhan. Yang memiliki hati yang akan gimana caranya untuk mengupayakan keadilan. Gimana nih orang-orang ini gimana caranya. Ya kan itu yang kita rasain ketika kita ditolong sama Tuhan, kita rindu nolongin semua orang walaupun kita tahu duitnya gak mungkin cukup buat nolongin semua orang. Makanya kita apa? Ajak yang lain, yuk. Kalau gue sendirian nih gak bisa dikasih makan, tapi kalau kita rame-rame pasti bisa. Lihat gak? Itu yang terjadi. Tapi gak akan nyambung bagi mereka yang belum diubah sama Injil, yang masih hidup buat dirinya sendiri. Gak kesana otaknya. Aku tutup dengan satu quotes ini sambil kita buka Amsal 14 ayat 31. Ada satu quotes bagus banget saya baca dari seorang rapper Kristen yang saya follow. Amsal 14:31, kita stay di situ ya, saudara. Ini ayat yang akan saya baca terakhir sambil saya baca quotes ini. Dia tulis gini, ateis suka bertanya, pertanyaan favorit mereka.
selalu seperti ini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak orang yang kelaparan? Pertanyaan yang logis. Kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak orang yang kelaparan bahkan mati kelaparan? Kenapa? Terus dia bilang gini, padahal di seluruh Alkitab kita temukan berkali-kali Tuhan memerintahkan kita untuk memperdulikan, memelihara orang-orang yang lemah dan miskin dan kekurangan. Tuhan perintahkan kita berkali-kali. Apa urusannya sama ateis yang bertanya kalau Tuhan ada kenapa banyak yang kelaparan? Oh sangat jelas urusannya. Dia bilang kayak gini, sometimes what looks like God's neglect is really man's disobedience. Kerap kali apa yang terlihat seperti Tuhan nyuekin kita, Tuhan yang abai, sebenarnya adalah apa? Ketidaktaatan Anda dan saya sebagai orang percaya. Padahal Tuhan udah bilang apa? Look after the poor. Ya kan? Tapi kita gak melakukan hal itu. Kenapa? Karena it's all about me, myself, and I. Ini semua tentang saya. Boro-boro mikirin orang lain gak nyampe. Ya, makanya ayat ini bagus banget. Amsal 14 ayat 31. Karena semua kita punya potensi. Gak semua orang punya skill untuk berapologetik. Wih sedap. Gak semua orang jago debat, tapi semua kita punya potensi. Untuk berkuasa dengan adil. Ya dan menjadi saksi dengan hidup berbeda. Karena itu yang bisa menangin mereka. Ya saya punya banyak teman ateis yang jadi Kristen bukan karena kalah debat sama saya, bukan. Orang-orang pintar. Jauh lebih pintar dari saya. Yang memenangkan mereka apa? Love. Khususnya cinta yang dihidupi. Kehidupan yang fokusnya berbeda. Itu yang bikin mereka tertarik. Ayatnya bilang apa? Amsal 14:31. Ayat terakhir, musisi boleh maju ke depan mainkan lagu sedih. Supaya saya terdengar lebih rohani. Kita baca bareng ya, Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Lihat, kepedulian kita. Karena kita lebih dulu dipedulikan sama Tuhan. Can make a difference. Itu yang disebut Alkitab, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi bukan sakti. Enggak ada urusannya sama kemampuan nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati jalan di atas air. Ya kan spek-spek nabi itu dari anak-anak Tuhan yang perempuan yang nyari jodoh gak dapat karena speknya spek Mesias. Ya. Siapa yang ngerokok, yang cinta Tuhan, ya bisa khotbah, yang jalan di atas air, bangkitin orang mati. Spek lu spek nabi ya pantas gak dapat. Atau sebaliknya pendulum swing, seleranya bad boy. Bad boy. Kan gitu aneh banget. Anak Tuhan seleranya bad boy. Nah anak Tuhan yang good boy kasihan dong. Ya kan? Sia-sia hidup gue. Ngapain gue jaga kudusan ya kan? Seleranya pada bad boy. Kan gitu. Ya, penyayang binatang akhirnya jadi sama buaya, serigala. Doyannya yang gitu-gitu. Ya kan udah married baru kenapa ya saya. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa lu married sama dia? Lu aja bingung sekarang gak tau kenapa. Iya ya kenapa ya? Itulah susahnya. Penyayang binatang sih. Ya. Sama buaya buntung gampang tergoda gitu. Ya, saudara kita punya potensi, semua kita punya potensi. Ketika kita apa? Sungguh-sungguh diubahkan sama Injil. Sehingga kita mengupayakan apa yang orang lain mungkin gak upayakan. Sekali lagi justice kayaknya bukan urusan kita karena kita bukan penegak keadilan. Kita selalu bilang gitu, ini bukan urusan saya, ini urusan pihak berwajib. Saudara mau tahu siapa yang berwajib? Anda dan saya. Kita yang diperintahkan berkuasa. Sebagai orang benar. Makanya ayatnya bilang apa? Tentang peacemakers. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang apa? Mengupayakan perdamaian. Bahasanya bukan perdamaian kayak ada yang lagi berantem, bukan. Mengupayakan shalom. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Sama siapa? Sama bukan orang percaya. Ya gue sebenarnya nggak percaya ada Tuhan, tapi gara-gara lu nih. Teman-temanku selalu bilang gitu, gara-gara lu nih. Gue belum pernah ketemu orang kayak lo aneh. Mungkin ada dua nih antara lo bener, atau lo gila.
atau lu benar-benar gila. Ada 3 kemungkinan dia bilang. Ya, dan iman kita, kehidupan kita yang ngotot pengen jadi seperti kayak Yesus, pengen banget melakukan apa yang dia lakukan, pengen banget mengupayakan, pengen bantuin semua orang. Itu selalu yang menyentuh teman-teman yang gak percaya Tuhan ada. Kenapa? Karena when love is real, God who is love jadi real. Ya kan? Kita yang percaya loh, orang Kristen doang yang percaya God is love, Allah adalah kasih. Gimana caranya yakinkan orang bahwa Tuhan ada? Cinta harus nyata, kan gitu. Benar gak? Kalau cinta nyata, orang jadi percaya bahwa God is real. Because He is love, Anda dan saya yang percaya Dia itu kasih. Kalau itu apa? Ya udah love. Love with all your might. Makanya Tuhan perintahkan perintah terutama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, kita udah dibantu, kita udah dibenarkan, kita udah diampuni, kita udah diberkati, kita udah dipercayakan, bahkan diperintahkan untuk berkuasa. Let's do this. Ayo. Ya, make a difference. Dimulai dari diri sendiri dulu. Karena gini, cara massal untuk pertobatan di Indonesia sebenarnya itu udah sangat dijauhi. Makanya ada istilah kristenisasi. Mau tahu itu kapan pertama dipakai? Dulu ada, abis zaman PKI dulu bubar. Ada satu hari di mana hampir 3 juta orang dibaptis terima Yesus. Dan itu yang bikin negara ini sangat parno kalau ngeliat ada yang rame-rame tiba-tiba baptis rame-rame, KKR rame-rame, selalu parno karena takut ada kristenisasi. Saudara, berarti apa? Kita gak bisa pakai cara-cara yang kayak gitu. Ya, penginjilan kita harus apa? One soul at a time, satu orang kita inspirasi dengan kehidupan kita yang berbeda. Satu orang kita tolong karena Tuhan lebih dulu tolong kita. Itu caranya. Makanya apa? Berapa orang berdosa bertobat, surga bersorak-sorai? Ya kan? Caranya gitu. Satu orang perjuangkan satu aja. Kasar gini, minggu depan nih, satu orang bawa satu aja, minggu depan 2 kali lebih rame tempat ini, bener gak? Itu idenya kan? Ya, lu gak datang sendiri aja, lu ajakin siapa deh? Temen lu. Ada makan bro, makan. Minimal kita jebak lah pakai makanan, bener ya? Dipikir cuma makan, tau tuh, oh ada kebaktian, lu gak bilang sih. Gitu ya, minimal makan gratis lalu paling di bawah. Lama-lama di bawah denger lagu, lama-lama naik ke atas, bener gak? Karena ternyata dia sebenarnya Kristen, cuma udah kepahitan sama gereja. Pernah dibohongin sama pendeta, right? Kita gak pernah tahu. Susahnya apa sih sebenarnya? Mengupayakan satu orang. Ya, susahnya apa? Kita masih belum beres sama diri kita sendiri. Tapi hari ini aku percaya, Roh Kudus sentuh hati kita. Roh Kudus ingetin kita apa yang Dia lakukan. Untuk memulihkan orang-orang yang bocengli ini. Sehingga bisa jadi orang benar, yang bisa berkuasa dengan apa? Adil. Dan punya potensi sekali lagi apa? Untuk bikin bahkan orang yang ateis sekalipun untuk bisa percaya sama Tuhan. Ya karena apa? Itu idenya. Ya, itu idenya Tuhan. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kita berdoa bentar ya. Bersyukur Tuhan buat malam ini, makasih buat anugerah Tuhan kami bisa dengar kebenaran ini. Kebenaran yang kami perlu, sehingga kami bisa dimerdekakan dari semua paradigma yang salah, tujuan hidup yang salah, ambisi yang ngaco, cita-cita yang jauh dari hatinya Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Ubahkan kami dari dalam, biar kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga hidup kami gak sama lagi, sehingga kami bisa jadi saksi seperti yang Kau perintahkan. Untuk tujuan itu Roh Kudus tinggal dalam kami, jadi saksi dengan hidup berbeda dari dunia ini, membawa nilai kerajaan sorga yaitu justice. Terima kasih sudah membenarkan kami, mampukan kami untuk berkuasa dan tidak menyalahgunakan kuasa. Mampukan kami jadi saksi dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Ini permohonan kami Tuhan kepadamu, bantuan Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau kabulkan karena kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Apapun yang kami minta dalam nama Yesus, Engkau berjanji akan Engkau dengar dan kabulkan. Khususnya permintaan ini, kami rindu jadi pelaku firman sehingga bisa jadi saksi. Kami rindu bahwa banyak jiwa gara-gara hidup kami
Sorga penuh. Itu yang kami rindukan Tuhan. Bantu kami ngelihat bahwa dunia ini mesti gak bisa ngedistract kami, karena dunia ini gak ada apa-apanya dibanding Engkau ya Yesus. Bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Diberkati oleh firman Tuhan, teman-teman. Amin. Sebentar saya akan bacakan beberapa pengumuman. Oke. Ibadah BIC minggu depan, hari Kamis seperti biasa jam 19.30. Yang kedua, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media BIC. Jadi teman-teman bisa di-add nih Instagram, YouTube, Facebook, dan TikToknya. Happy birthday nih untuk beberapa teman-teman kita yang dari September dan Oktober. Ada EDS, Yoki, Angel, Aling, Vincent, Tesia, dan Rian S. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Welcome, ada yang baru nih teman-teman yang baru nih. Ada Yosua, Harun, dan Charlie. Boleh bangkit berdiri? Selamat datang teman-teman. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh minggu depan kembali lagi bersama-sama kita. Oke, selanjutnya. Jadwal doa dan puasa BIC setiap Selasa dimulai dari Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Nah, doa fajar diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Oke, itu saja pengumuman untuk seminggu ke depan. Sebelum tutup saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya, terima kasih Pastor Pendeta untuk khotbahnya. Mengajarkan kita untuk jadi peacemaker, kita harus punya kuasa, bukan sok kuasa. Bagaimana kita supaya punya kuasa dan tidak sok kuasa, supaya jadi hal itu tadi kita sudah diajarkan bahwa kita harus menjadi orang benar. Jadilah orang benar yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ya, untuk mencapai kebenaran itu kita harus perlu dilatih. Tadi kita sudah bilang, nah latihannya adalah besok pagi jam 5 ada apa? Ada apa besok pagi jam 5? Ada doa, ayo dong mari kita doa pagi ya. Saya lihatin BIC sudah semakin banyak sih, tapi saya berharap akan lebih banyak lagi jemaat BIC untuk ikut doa pagi. Supaya kita dibentuk terus setiap hari menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita memiliki kuasa yang dari Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bisa menjadi peacemaker. Jadi ketika kita hadir dimanapun juga orang damai, kita bisa membawa damai. Jangan orang kita hadir di satu tempat, satu lingkungan, sekitar kita jadi panas, sawahnya panas gitu. Jangan seperti itu, oke? Ya terima kasih sekali lagi atas firman-Nya. Tidak ada pengumuman lagi, wakil gembala hari ini tidak ada urusan. Kita berharap minggu depan dia akan ada lagi bersama-sama dengan kita. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Yuk mari silakan. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup.
setia, kau dapat dia, ku tetap setia. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan. Ketika kau menjumpai kami, iman kesetiaan kami ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan kau hadir di ibadah ini dan kau sudah berkenan hadir di ibadah ini. Kau sudah berfirman kepada kami dan kami sudah menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam kehidupan kami dan berbuah sehingga kami di dalam menjalani hidup ini kami semakin hari semakin menjadi orang peacemaker di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu, Pendeta Christopher, Nabi Heru, Engkau urapi dia semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang, mengubahkan paradigma-paradigma yang salah menjadi benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan untuk ibadah pada malam hari ini, hamba berdoa untuk memberkati para pelayan-Mu apapun jenis pelayanan mereka yang ambil. WL, singer, pemain musik, usher, LCD, lighting. Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami percaya ketika orang melayani Engkau disenangkan dan Engkau akan memberkati orang-orang yang melayani Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk persembahan, hamba jamaah, apa yang sudah ditaburkan, hamba percaya sesuai dengan firman-Mu akan berkembali kepada kami berkelipatan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk gembala senior kami Om Paul dan Tante Paul di usianya yang sudah lanjut, tapi kami percaya dan kami melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari gembala kami. Untuk itu kami semakin hari berdoa kepadamu, biarlah semakin hari semakin hidupnya Om Paul dan Tante Paul tetap menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan dengan kekuatan kesehatan daripadamu. Wakil gembala kami juga Kosemi Tuhan berkati, bisa menjadi pemimpin seperti Om Paul dan dapat mengembalakan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia dalam tahun-tahun politik. Dan kami berdoa biarlah pemimpin yang akan datang itu datangnya daripada-Mu. Tuhan ciptakan kondisi yang kondusif di dalam negeri kami Tuhan. Dan di dalamnya kami bebas memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus untuk teman-teman yang berulang tahun. Hamba berdoa bagaimana Engkau memelihara hidup mereka di tahun yang lalu. Dan hamba berdoa di tahun ini, bahkan sepanjang tahun hidupnya, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan mereka. Dan untuk teman-teman 3 orang teman yang baru Tuhan, hamba berdoa dan memberkati mereka. Dan biarlah kalau mereka belum ada komunitas di dalam Tuhan, biarlah PIC dapat menjadi komunitas bagi mereka dan kami bersama-sama belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Sebelum kami akan pulang, hamba berdoa kepadamu, biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Mari kita mengangkat tangan Tuhan, hamba berdoa, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Itu menjadi bagian milik kita. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.